Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Rahma Saktika, saya dari PGMI 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran saya yang berjudul Pasar, Uang, Lembaga Keuangan, dan Pasar Perdagangan Nasional. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pasar. Pengertian: secara umum pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran yang pada dasarnya akan mengakibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen, melakukan suatu transaksi jual beli barang atau jasa. Dan menurut wujudnya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pasar abstrak dan pasar nyata. Pasar abstrak adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual hanya perlu mengajukan contoh barangnya saja. Yang kedua yaitu pasar nyata, adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli barang atau jasa. Contohnya yaitu pada pasar tradisional. Dan di sini pun ada pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu ada 7, yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang kedua, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang ketiga, adanya keleluasaan masuk atau keluar pasar. Yang keempat, yaitu penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar. Yang kelima, output perusahaan relatif kecil. Yang keenam, tidak adanya campur tangan pemerintah. Dan yang ketujuh, yaitu distribusi produk relatif lancar. Dan di pasar persaingan sempurna ini ialah ada kebaikan dan kekurangannya. Adapun kebaikannya ialah, coba kita lihat. Dan kekurangannya ialah baiklah, sudah kita lihat apa kebaikan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Dan di sini kita akan membahas lagi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Adapun bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu ada 3. Yang pertama, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Dan di sini yang kedua, saya akan membahas tentang uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam lalu lintas perekonomian. Adapun definisi uang menurut beberapa ahli ialah menurut A.C. Figo dan D.H. Robertson, R.S. Shires, R.G. Thomas, dan A.G. Hart. Dan adapun syarat-syarat uang ialah ada 7, yaitu yang pertama, diterima oleh umum. Yang kedua, mudah dipindahkan. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang kelima, mempunyai nilai yang genap. Yang keenam, memiliki satu kualitas saja. Dan yang ketujuh, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Fungsi uang yaitu ada yang asli, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Yang fungsi asli ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar umum. 2. Sebagai alat satuan hitung.
3. Sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan. Dan fungsi ada dua, di sini ada dua. Yang pertama, sebagai alat pembayaran dan sebagai alat pembentuk kekayaan dan pemindah kekayaan atau modal. Dan ada dua jenis uang. Yang pertama yaitu uang katral dan uang giral. Uang katral adalah uang yang sah diterima oleh semua orang, dan jenisnya yaitu ada uang logam dan uang kertas. Dan uang sakral, dua yaitu uang giral adalah uang yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk simpanan di bank yang dapat diambil sesuai kebutuhannya. Contohnya yaitu cek, giro, dan biliet. Saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyimpanan, simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan adapun jenis-jenis bank, yang pertama yaitu ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam bentuk lintas pembayaran. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perdagangan nasional. Perdagangan nasional adalah perdagangan tukar-menukar barang atau jasa antar negara yang satu dengan yang lain. Perdagangan mempunyai arti tukar-menukar barang dengan lalu lintas, mempunyai arti kegiatan tukar dan transaksi antara dua pihak atau lebih. Dan di sini ada teori perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada teori keuntungan mutlak dan teori keuntungan komparatif. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.